Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nurlan Saputri dengan NIM 2365005. Mixi di sini akan melanjutkan penjelasan dari tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pembimbing dan mata kuliahnya adalah Manajemen Teknologi Informasi. Ini adalah pembahasan materi keempat dari tugas yang diberikan, di mana dia dengan judul Manajemen Integrasi Proyek. Nah, untuk penjelasan dari manajemen integrasi proyek ini, dia dikategorikan menjadi tiga kata kunci, menjadi tiga kunci utama untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam proyek. Di sini dikatakan proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiganya adalah manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Maksudnya di sini setiap manajer proyek harus dia memiliki koordinasi dengan semua bidang-bidang keterkaitan terhadap proyek yang dibuat. Hal ini untuk mendapatkan waktu yang dapat digunakan secara efisien dalam siklus panjang hidup proyeknya. Selain itu, kebanyakan dari setiap manajer proyek dia hanya melihat hasil gambaran besar dan terlalu fokus pada banyak detail, sehingga banyak hal yang harus ia perbarui, pikirkan, dan analisis lagi. Berikutnya ada proses manajemen integrasi proyek. Nah, di proses ini ada yang namanya pengembangan project charter, yaitu dimaksudkan bahwa para stakeholder itu dia dapat menciptakan dokumen formal dan memberikan wewenangannya kepada project charter. Yang kedua ada mengembangkan pernyataan lingkungan awal, di mana stakeholder khususnya pengguna produk, jasa, atau penghasil proyek dia dapat menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga ada pengembangan rencana pengelolaan proyek, di mana pengkoordinasian dalam perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan keharian harus berupa rencana manajemen proyek. Yang kedua ada pengaturan dan pengelaksanaan eksekusi proyek, di mana rencana pengelolaan proyek harus melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. Berikutnya ada memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Dia di sini maksudnya pengawasan kerja proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Berikutnya ada pelaksanaan pengendalian perubahan terpadu, di mana mengkoordinasi perubahan dapat mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Yang terakhir ada penutupan proyek, di mana harus mengakhiri semua aktivitas proyek dengan penutupan secara formal. Nah, berikutnya ada Project Integration Management Summary. Di sini adalah proses dan output atau planning yang dibuat dalam Integration Management Summary, di mana ada intention, planning, execution, monitoring and control, dan closing. Dapat dilihat sini semua di bagian initiating. Dia ada proses di mana developer project charter dan output di mana dia project charter. Ada planning, itu ada perencanaan, execution itu ada pelaksanaan atau pengerjaan proyek, dan monitoring dan control itu ada pengawasan dan controlling terhadap proyek, dan closing ini ada penutup dari proyek yang dibuat. Berikutnya ada proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Nah, proyek charter itu merupakan dokumen formal yang menyebutkan keberadaan proyek untuk menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Nah, di sini adalah poin-poin dalam project charter. Yang pertama berisi elemen-elemen yang unik
yang berlaku pada proyek tersebut. Nah, ini berupa nama proyek resmi, manajer proyeknya, tujuan, penjelasan, sponsor, hasil akhir, strategi global, perhitungan waktu, sarana dan prasarana, sumber daya, staf, dan vendor. Ini adalah contoh dari yang saya sebutkan tadi, di mana manajer, nama, tujuan, asal usul, sponsor, hasil akhir, strategi, nama, biaya, sumber daya, dan staf. Ini contohnya nama proyeknya sistem informasi rumah sakit dengan yang dipimpin oleh Espansa Mkom, dengan tujuannya dia itu aktivitas rumah sakit dan komputerisasi aktivitas. Asal-usulnya itu dia hasil konsumsi Kementerian dan Pemda, ada sponsornya dia dari perusahaan obat cacing Perdana Farma, yang hasil fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya dia untuk global, dia melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buatnya 4 bulan dengan biaya segini. Sumber dayanya itu dia peralatan LAN dengan staf vendor ada PT Sendi Pratama. Nah, kegunaan proyek Carter dia untuk mendefinisikan proyek secara jelas, menganalisis atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ini adalah gambaran dari struktur diagram manajemen integrasi proyek, di mana proyek integrasi manajemen itu dibagi menjadi developer project karakter, dia ada kontrak, statement of work, enterprise environmental factor, organizational process assets, dan lainnya dapat dilihat di sini. Boleh jelaskan satu persatu terlalu panjang, jadi dilihat saja di sini. Dimulai dari 4.1, 4.2 sampai dengan 4.7 di mana close project. Ini penutupan project. Ini halnya sama dengan seperti yang di awal tadi yang sebutkan, di mana dia ada inheritance dan planning, di mana tadi sama saja dengan apa yang kita jelaskan tadi. Ada 4 dan di akhir dengan closing itu penutupan. Berikutnya pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Hal ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep. Maksudnya itu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Berikutnya rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek ini dia berupa dokumen yang digunakan untuk koordinasi pada semua dokumen perencanaan proyek sehingga membantu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut perencanaannya itu ada proyek unik, rencana proyeknya juga yang perencanaannya itu harus dinamis, fleksibel, dan dapat diperbarui ketika perubahan terjadi. Untuk elemen umum dari rencana manajemen proyek ini, dia tuh harus sama halnya seperti pembuatan dokumen pada umumnya, di mana ada pendahuluan, deskripsi bagian proyek yang diatur, adapun proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang dilakukan, jadwal dan informasi semuanya harus tercantum dalam satu dokumen untuk dapat diintegritasi atau dianalisis lebih lanjut. Berikutnya ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek ini dia maksudnya mencangkup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek tadi, dan sebagian besar waktu dan biayanya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi atau tahap pengerjaan. Nah, di sini ada alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Ada 2. Di sini dapat dilihat, ini ada 2 metode.
dua hal. Yang pertama ada metode manajemen proyek. Jadi dimaksudkan banyaknya manajer proyek berpengalaman yang dipercayai bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan penggunaan metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dan mana pro, tapi bagaimana melakukannya. Untuk informasi manajemen proyek, 100 produk perangkat lunak MAN Pro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek ini dia perubahan tak terhindar pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Nah, pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja. Dua hal keluaran yang paling penting itu tidak kooperatif dan preventif yang dianjurkan. Berikutnya ada sistem kendali perusahaan. Dia ini berupa proses formal dan penggambaran siap terhadap pemenang dalam perubahan dan pembuatannya. Kalau untuk penutupan proyek dia itu maksudnya pengakhiran semua aktivitas dengan keluaran utamanya adalah prosedur penutupan administrasi, penutupan kontrak dan produk, layanan atau hasil akhir, pembaharuan, serta aset proses organisasional. Rangkuman materi. Nah, manajemen integrasi proyek mencakup dia pengembangan cetak proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, serta penutupan proyek. Itu adalah rangkuman dari tahapan pembuatan dari perencanaan manajemen proyek. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen integrasi proyek merupakan proses terkoordinasi untuk memastikan semua elemen proyek berjalan harmonis. Mulai dari perencanaan hingga penutupan, setiap tahap memiliki peran penting untuk mencapai tujuan proyek secara efisien. Ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemangku kepentingan, dokumentasi yang terstruktur, dan kontrol terhadap perubahan yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika mungkin masih banyak penjelasan yang kurang dipahami dan penjelasan yang terburu-buru, lebih cepat kalian bisa mengurangi waktu penjelasannya karena saya juga lagi dikejar waktu. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam penjelasan tadi. Bye bye.